secara live di rumah jemaat. Ada satu lagu yang belum 1 tahun, itu dia viral. Lagu ini paling suka didengar oleh anak-anak muda. Apalagi yang tukang-tukang selingkuh, main cewek, main cowok. Karena tidak selamanya cowok main cewek saja, cewek juga main cowok. Ya. Lagu ini viral, dia dirilis itu tanggal 20 Mei tahun 2020. Nanti Mei bulan depan itu baru 1 tahun. Tapi belum 1 tahun itu sudah ditonton, di like, subscribe, diteruskan, itu sudah hampir 30 juta kali. Ini yang pakai smartphone, HP pintar ini pasti jantung tak pukul, ini lagu apa? Akan bilang begini, beta suara saya terlalu bagus. Yang sing mau dengar ya tutup telinga saja menjadi soal. Lagunya bilang begini, antara nyaman dan cinta, beta dilema, harus memilah, hati persapa, beta cinta tapi nyaman deng dia. Akan pun bagian akhir ancor. Jujur beta akui ini salah, tapi beta sing bisa bohongi rasa antara nyaman deng cinta. Anak-anak muda pasti suka dengar lagu ini. Beta yang pendeta saja beta suka-suka dengar lah. Bukan cuma suka dengar, malah beta hafal. Kenapa beta hafal? Karena keseringan didengar, keseringan diputar, makanya cepat hafal. Lagu ini sebenarnya beta boleh bilang minta maaf untuk penyanyinya kalau dia sementara dengar juga Onahit Harua. Ya, beta sering tahu siapa yang cipta. Tapi sebenarnya lagu ini lagu Onosel, Laipose. Bayangkan, beta cinta Domingus, contoh. Tapi beta rasa nyaman dengan Agustinus. Ini model apa? Kalau beta cinta Domingus, ya beta harus nyaman juga dengan Domingus. Masa beta cinta Agustina, beta nyaman dengan Esperanza? Ini lucu. Ya karena cinta makanya nyaman. Dan karena nyaman makanya cinta. Ini os cinta orang lain, os nyaman yang orang lain, bagatal. Itu cintanya harus dipertanyakan. Yang tatawa-tatawa nih kayaknya pengalaman ya. Kalau dia cinta, mestinya dia bilang dia cinta. Kalau dia sing cinta, ya jangan bilang cinta. Sebenarnya lagu ini juga mau kritik orang yang mendengar. Bahwa kalau beta melihat ada poin di situ. Katong mesti berkata jujur terhadap pasangan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang paling ancur di bagian akhir, yang tadi beta menyanyi. Jujur beta akui ini salah. No kalau sesu akui ini salah, kenapa os masih tetap cari yang nyaman? Kalau os akui ini salah, os bilang ini salah. Kalau saya tahu itu salah, saya harus bilang itu salah. Dan sebenarnya ini kritik untuk beta dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab kenapa? Beta dan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kenyataan hidup lebih banyak memilih safe-nya, amannya, daripada bilang, he ale salah. Yang ale bikin tuh salah. Tapi karena dekat, karena dia biasa bantu beta, karena dia biasa perhatian for beta, biar dia bikin salah lagi, betul hantam saja, mantap.
Padahal salah. Lagu ini mau bilang kalau saya nyaman, bilang saya nyaman. Kalau saya cinta, bilang saya cinta. Kenapa kita mau mulai dengan lagu antara nyaman dan cinta? Karena ini juga yang mau diungkapkan lewat pembacaan kita. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes dalam mengungkapkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12, kita juga harus melihat pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Bagaimana Petrus dan Yohanes melakukan sebuah tanda mujizat penyembuhan kepada orang lumpuh. Dan ketika proses itu dikerjakan dan dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, dampaknya ada di pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pembacaan kita di saat ini. Dan di pembacaan kita saat ini ingin menjelaskan 3 hal penting bagi beta dan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat. Catatan yang pertama yang ingin disampaikan adalah ada reaksi atau ada respon dari pemberitaan Petrus dan Yohanes tersebut. Reaksi atau respon itu dirasakan oleh siapa?